Sebenarnya untuk ibu hamil itu diperbolehkan berolahraga, jadi seperti berenang, jalan jalan kaki ya, maksudnya Iya, jalan pagi-pagi itu masih boleh ya. Tergantung juga kalau misalnya olahraga yang seperti boxing dan lain-lain itu tentu nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya olahraga yang santai-santai aja, senam hamil, yoga itu boleh, nggak masalah, malah dianjurkan. Ya masalahnya, malah sekarang ini kan ada senam hamil ya, biasa kalau di rumah sakit itu mereka akan ada suatu program senam hamil yang gunanya sewaktu dia persalinan normal prosesnya akan lebih mudah. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin soal vaksin, ada vaksin tersendiri untuk ibu hamil? Vaksin, jadi memang kalau untuk vaksin ya ada rumah sakit tertentu ya, dia menganjurkan untuk dilakukan vaksin tetanus ya, vaksin TT ya, tetanus toxoid. Ada juga yang nggak menganjurkan, jadi itu memang tergantung. Jadi memang bukannya diwajibkan untuk vaksin tetanus ya. Ada rumah sakit yang menganjurkan, ada yang enggak. Ada kadang satu rumah sakit dokternya ada yang menganjurkan, ada yang tidak. Itu tergantung. Jadi vaksin tetanus toxoid itu gunanya untuk mencegah penyakit tetanus. Biasanya tetanus kita dapatkan kalau jika ada misalnya ketusuk paku atau di paku itu dia mengandung karat ya, karatnya mengandung kuman tetanus. Nah itu berbahaya, makanya kita perlu vaksin. Kenapa sewaktu hamil perlu diberikan itu? Karena kalau misalnya sewaktu hamil kan kita akan melakukan pemotongan, ya pemotongan pada jalan lahir ya, jadi supaya jalan lahir lebih besar. Kita takutkan kalau misalnya alatnya kurang bersih, ya itu bisa Kena kuman dari itu tetanus. Tapi kalau misalnya di rumah sakit besar, biasa di Jakarta ini sudah mulai jarang dokter-dokter yang menganjurkan untuk pemberian vaksin itu. Karena apa? Karena Sudah yakin kita yakin alatnya bersih. Jadi sebenarnya tidak 100% wajib. Jadi itu tergantung dari rumah sakitnya dan tergantung dari dokternya juga. Oke, jadi kalau misalnya sekarang kita hidup di kota besar udah nggak perlu khawatir juga ya kalau misalnya kita ke rumah sakit besar, apalagi ke rumah sakit Pantai Indah Kapuk ya, dokter? Kalau saya sendiri memang nggak menganjurkan, maksudnya saya sendiri tidak berikan ke pasien-pasien saya karena saya yakin dari rumah sakit Pantai Indah Kapuk itu sudah bersih. Gitu. Oke, baiklah. Jadi jangan sampai salah pilih rumah sakit juga ya dok ya. Dan bisa menghubungi dokter Andri pasti. Boleh. Lagi hamil nih dok, boleh nggak sih berhubungan suami istri dengan suami? Nah ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Iya, apakah suaminya harus puasa kah 9 bulan? Biasanya yang nanya ini ke saya, justru istrinya bukan suaminya. Oh, jadi ternyata istrinya ya? Iya istrinya yang nanya, saya juga bingung kenapa. Jadi sewaktu kehamilan apakah boleh berhubungan seksual? Saya jawab boleh selama kehamilan itu tidak ada masalah. Masalahnya seperti apa? Masalahnya seperti kontraksi, ada riwayat perdarahan, ada riwayat keguguran dari kehamilan sebelumnya. Iya. Nah kalau seperti itu biasa kita akan anjurkan untuk stop. Ya. Tapi kalau selama kehamilannya tidak ada masalah, silahkan kapan saja, di mana saja, boleh ya. Tapi jangan terlalu hardcore ya, yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja disesuaikan juga. Disesuaikan ya. Oke, nah kalau misalnya ngomongin soal mitosnya, adakah mitos-mitos yang tidak benar yang dokter tahu selama ini? Mitos ya, jadi mitos ini karena kita orang Asia ya, mitosnya banyak sekali sebenarnya. Jadi kalau kita baca di sini leher ibu hamil yang menghitam atau puting yang berwarna gelap menandakan bayinya laki-laki. Kira-kira benar apa enggak ini? Hah? Wow, benar ya. Jadi leher yang menghitam, puting yang menghitam, kadang di dekat sekitar pusar itu juga menghitam. Itu sebenarnya itu karena kenaikan hormon yang berlebih, ya. Jadi tidak benar, nggak benar Pak ya. Jadi tidak benar kalau misalnya ada menghitam itu berarti laki-laki, belum tentu. Ya, belum jadi tentu ya. Itu karena kenaikan hormon aja, bukan menandakan jenis kelamin. Ya, jadi karena kenaikan hormon nanti setelah bayi itu lahir, plasentanya lahir, semakin lama akan semakin memudar warna kehitaman itu. Ya, jadi bukan dipengaruhi oleh jenis kelamin, tapi dipengaruhi oleh hormon. Oke, baiklah. Mungkin ada mitos lain secara singkat mungkin dokter? Nah, mitos lain ini, perut ibu yang membulat berarti perempuan. Nah, ini juga tidak benar. Karena apa? Karena bentuk
dari perut ibu itu tergantung posisi bayi. Kalau misalnya posisinya dia melintang, bentuknya juga akan melebar. Tapi kalau misalnya memanjang itu ya menyesuaikan. Jadi bentuk ibu itu nggak menentukan jenis kelamin, tapi tergantung dari posisi si bayi. Minum susu kedelai. Nah ini juga kalau misalnya orangnya hitam dia jadi harus minum terus gitu ya. Ini enggak. Jadi ini memang genetik ya. Ini tergantung bawaan dari genetik. Jadi tidak benar juga yang seperti ini. Iya, selanjutnya? Selanjutnya, minum es dapat menyebabkan janin tumbuh besar. Apa? Jadi kalau es batu biasa itu kalorinya tidak ada, nggak akan bertambah besar. Tapi kalau misalnya es yang dapat menyebabkan janin tumbuh besar itu biasa es krim. Karena kan lemaknya tinggi, itu bisa tumbuh besar. Jadi intinya dari gulanya ya? Dari gulanya, bukannya dari dinginnya itu. Jadi ini tidak benar ya. Jadi selama tidak ada mengandung gula itu tidak masalah ya dok? Nggak masalah. Ibu hamil tidak boleh makan pisang, mentimun, dan nanas? Iya. Jadi katanya kalau makan pisang sama mentimun becek gitu ya. Ini enggak, karena memang kalau misalnya kita hamil, memang produksi sekret dari vagina itu akan berlebih dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil. Jadi bukannya dipengaruhi oleh pisang dan mentimun. Sedangkan kalau makan nanas bisa keguguran itu katanya saya dengar. Itu juga nggak benar karena sebenarnya mau makan buah apapun juga itu boleh ya, karena buah-buah itu kan bagus dan mengandung vitamin-vitamin. Itu sebaiknya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ya memang segala sesuatu yang berlebih kan nggak bagus. Jadi ya biasa aja makannya, jangan karena boleh makan nanas terus ya. Jangan juga ya. Harus digabung juga, dikombin dengan yang lain juga dong. Oke, dilarang mandi dan keramas sampai 40 hari setelah melahirkan. Rontok semua kayaknya rambutnya Mommy ya. Gak keramas-keramas nih gimana ya dok? Ya ini jangan diturutin ya, ntar kesian dokternya ya. Kalau misalnya habis melahirkan datang ke dokter 40 hari nggak mandi kan kebauan juga kan, ruangannya jadi tercemar gitu ya. Jadi jangan diturutin yang seperti ini. Jadi boleh mandi setelah melahirkan, pulang ke rumah boleh mandi, boleh keramas ya. Karena kalau kita nggak mandi, nggak keramas, takutnya ntar malah jadi infeksi. Nah infeksi untuk ibunya kan bahaya itu. Dan kesian juga kalau misalnya nggak mandi, nggak keramas, terus menyusui, bayinya juga bisa terkena infeksi. Iya, gitu. betul. Oke. Dan masih adakah mitos yang lain? Nah, sudah ya? Oke, sekali lagi terima kasih untuk Dr. Andri. Boleh minta tepuk tangannya untuk Dr. Andri. Nah, sekarang kita akan mengundang untuk Ibu Titi. Dia adalah lactation specialist dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Kami persilahkan. Iya. Nanti akan ada 3 pertanyaan juga dok. Siapa tahu ada yang tanya sama Dr. Andri nih. Iya. Selamat siang Ibu Titi. Selamat siang juga. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah kita akan sedikit sharing nih tentang ASI ya. Karena saat ini kan terutama dokter ya gencar sekali soal bagaimana ASI ini baik untuk bayi ya. Dan ASI penting dikonsumsi untuk bayi umur 0 bulan sampai baiknya idealnya kan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan itu full ASI. Jadi tidak ada tambahan lain baik itu air putih ataupun madu. ASI ada yang namanya kalau nggak salah kolostrum ya, Ibu ya. Itu bisa dijelaskan kolostrum itu apa ya Bu? Kolostrum itu susu yang pertama kali keluar setelah ibu melahirkan. Jadi warnanya juga lebih kuning, agak kental dan biasanya dia sedikit. Tapi walaupun sedikit, itu zat gizinya tinggi sekali dan mengandung zat kekebalan yang memang untuk mencegah bayi nanti terkena infeksi. Dan kolostrum juga penting nanti untuk mengeluarkan kotoran. Yang pertama itu yang berwarna hitam kehijauan. Nah itu kadar bilirubinnya tinggi sekali. Makanya kolostrum harus segera keluar supaya untuk menguras kotoran yang ada di perut bayi untuk yang pertama kali. Awal sebenarnya bayi lahir, namanya inisiasi menyusu dini, itu bayi lahir langsung diletakkan di dada ibu. Ya, itu proses pertama kali dia menyusu. Jadi dibiarkan, biasanya minimal 1 jam atau setelah menyusu awal berakhir. Nah setelah itu baru rutin. Biasanya nanti tetap disusui terus agar kolostrumnya bisa cepat keluar. Iya, manfaat ASI itu sendiri untuk bayinya apa ya? Oh itu banyak sekali. Kita tahu kan ASI itu makanan yang paling sempurna untuk bayi.
zat gizinya juga sesuai untuk tumbuh kembangnya. Dia mengandung zat kekebalan, ya, itu untuk mencegah terjadi infeksi. Iya, dan kalau misalnya ibunya ini sakit nih misalnya ya, tapi lagi menyusui, misalnya yang ringan gitu, flu atau mungkin lagi demam, itu nggak apa-apa anaknya tetap disusui? Harus Tetap tetap menyusui. disusui, cuma ibunya aja yang pakai masker. Gini, kalau ibunya sakit, misalnya flu, itu harus tetap menyusui karena apa? Keuntungan buat bayi, antibodi yang dibentuk ibu nanti akan didapatkan bayi melalui ASI. Jadi keuntungan untuk bayi, dia akan mendapatkan antibodi yang dibentuk oleh ibu. Dan seumpamanya nanti bayinya sakit, kena infeksi misalnya flu juga, itu lebih mudah untuk pemulihannya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya maminya sakit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Tetap justru harus menyusui. tetap menyusui. Biar imunnya si anak juga tetap tinggi ya? Betul, karena dia dapatkan dari imun yang dibentuk oleh ibu melalui ASI. Wow, jadi harus tetap menyusui ya mami ya. Oke, nah kalau misalnya posisi menyusui yang benar itu seperti apa sih ibu? Karena banyak yang salah nih. Saya aja nggak tahu sebenarnya yang benar seperti apa nih bu. Iya. Betul sekali, posisi ini penting untuk keberhasilan menyusui. Karena kalau posisinya salah, banyak sekali masalahnya. Posisi yang benar itu kita duduk tegak dulu sebelum kita memposisikan bayi. Jadi kita duduk enak tegak, setelah itu baru kita posisikan bayinya. Jadi perut bayi menempel dengan perut ibu, dada bayi menempel dengan dada ibu, bayi dengan ibu, kemudian dagu bayi menempel pada payudara ibu. Jadi nanti bentuknya antara telinga sama lengan itu sejajar. Oke. Nah kalau misalnya masalah ASI-nya si ibu cukup atau enggak sih sebenarnya sama anaknya itu ketahuannya dari mana tuh bu? Ini banyak sekali biasanya pertanyaan, apalagi dalam minggu pertama. ASI belum keluar, katanya bayinya nangis terus. Kadang juga bisa sampai kuning ya bu. Betul, itu biasa sebenarnya sih untuk kuning tuh normal, tapi ASI yang cukup untuk tahu ASI benar cukup nggak sih untuk bayi kita, perhatikan kencingnya. Kencing bayi itu minimal 6 kali dalam 1 hari. Jadi bukan diperhatikan pupnya. Biasanya kencingnya yang diperhatikan kalau pakai pampers, pagi sampai siang jangan dikasih pampers dulu. Kalau sudah dari pagi sampai siang sudah 3-4 kali, berarti kesananya akan cukup. Biasanya kalau yang tinggal dengan mertua atau apa, biasanya kan habis disusui bayinya nangis. Nah, dibilang katanya pasti ini kurang. Nah, untuk tahu cek aja seperti itu. Oke, jadi Minimal 6 kali dalam 1 hari. Berarti dalam 24 jam 6 kali bayinya kencing. jadi kalau bayi nangis belum tentu itu kurang sebenarnya ya. Betul, belum Ibu tentu ya. dia mau nyusu. Kalau misalnya air susu ibu ini ternyata kurang, bagaimana caranya untuk bisa memproduksi lebih dari ASI ini sendiri? Gini, sebenarnya kalau kita mau menyusui kita harus yakin dulu kita mampu untuk menyusui, ya. Karena ketenangan, keyakinan ibu penting sekali. Terus istirahat yang cukup, juga makan minum yang cukup. Makan dengan gizi seimbang, banyak makan sayuran hijau, bervariasi, juga kacang-kacangan. Minum, karena ASI terdiri dari cairan yang banyak, sekitar 87%, minimal 2,5 sampai 3 liter per hari, termasuk puasa. Nah, terus susui sesering mungkin. Jadi jangan dijadwalkan, ya. Biasanya kan kalau pesan dari rumah sakit, susui 2 sampai 3 jam sekali. Tidak perlu. Jadi intinya susui semau bayi. Jadi setiap kali bayi menyusu dikasih. Kalau misalnya ibunya ternyata ada kegiatan atau kerja nih, misalnya ibu setelah 3 bulan kan biasa sudah masuk kerja lagi nih, itu bagaimana? Kalau ibu yang bekerja biasanya kan ada masa cuti ya, antara mungkin sekitar 2 sampai 3 bulan tergantung cutinya. Nah, itu mulai kita stok ASI. Biasanya ASI akan banyak setelah ibu di rumah seminggu setelahnya. Ibu harus benar-benar harus bisa stok ASI. Jadi intinya kalau ASInya ibu minumnya cukup, istirahat cukup, susui sesering mungkin, pasti produksinya ASInya juga akan banyak. Ya. Susui 1 payudara, kalau seumpamanya 1 payudara lagi tidak mau, itu yang diperah, yang disimpan untuk stok. Oke, jadi seperti itu ya Bu. Nah kalau misalnya ternyata susunya itu tidak keluar banyak gitu misalnya ASINya, itu bagaimana Bu?
kalau tidak keluar banyak, biasanya kita tanya dulu, ibunya stres kah di rumah, ada beban pikiran, karena pikiran pengaruh sekali untuk keluarnya ASI. Ya, kalau pikiran ibu stres, misalnya kalau apalagi ibu yang bekerja ya, banyak sekali beban pekerjaan, itu ASINya otomatis akan berkurang. Oke. Jadi itu tergantung dari ibunya juga. Jadi kalau bisa ibunya jangan sampai stres ya. Betul sekali. Makanya ayahnya jangan nambahin beban mami ya. Nanti tiba-tiba masih diomelin juga kan, stres maminya nanti. Betul. Menyusui itu butuh dukungan dari suami dan dari keluarga. Kalau tidak ada dukungan, hanya ibunya aja yang ingin menyusui, itu sulit sekali. Biasanya kan dalam 3 bulan pertama bayi akan rewel, akan sering menangis. Nah, biasanya justru orang-orang yang di rumah yang stres. Oke. Oke, Ibu Titi, terima kasih banyak ya ngobrol-ngobrolnya. Nanti kalau misalnya mau ngobrol lagi sama Ibu Titi, bisa mengunjungi Ibu Titi di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk ya Ibu ya. Betul sekali. Iya, bisa konsultasi. Oke. Kalau begitu terima kasih untuk Dr. Andri dan juga kepada Ibu Titi, terima kasih banyak. Kita kasih tepuk tangan untuk pembicara kita di sesi yang pertama. Baik. Dan untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan presentasi selanjutnya NISP Bank. Kami persilakan Ibu. Silakan Ibu, ini sangat dibutuhkan sekali ya perencanaan finansial untuk kedepannya, apalagi untuk anak kita dan pastinya di bidang pendidikan Ibu ya. Bagaimana nih cara yang tepat untuk mempersiapkan masa depan dari anak kita nih, agar nantinya kita nggak kewalahan juga bayarin anak kita kuliah nantinya, misalnya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Penting sekali memang kita mulai merencanakan finansial keuangan keluarga atau keuangan keluarga, karena kita tahu kita dalam kehidupan ini memiliki siklus kehidupan. Ya, kalau kita lihat di gambar ini ya, kita lihat dari usia 0 ya, kemudian usia produktif di mana kita sudah mulai memasuki masa kerja, sampai usia pensiun, ya, sampai masa tua, ya, itu memiliki siklus sendiri, ya. Jadi dari kecil kita sudah harus mempersiapkan masa depan anak, dan kita sebagai orang tua juga mesti menyadari bahwa usia produktif kita juga ada masanya, ya. Kemudian semakin bertambah usia, ya, risiko kesehatan semakin tinggi, ya. Sementara juga kurva penghasilan kita tentunya tidak selalu berbentuk garis lurus saja, ya, tapi ada masanya di mana nanti kurva penghasilan itu menurun setelah kita melewati masa produktif kita. Nah, itulah pentingnya kita merencanakan financial planning mulai dari usia muda ya, Bapak Ibu sekalian. Itu. Nah, kemudian untuk kehidupan juga kita mengalami memiliki 2 risiko ya. Ada risiko keuangan. Apa risiko keuangan itu? Inflasi. Inflasi itu kenaikan harga ya, Bapak Ibu ya. Itu juga harus kita antisipasi. Kemudian ada risiko yang tidak terduga, seperti risiko kesehatan ya, meninggal dalam usia dini. Kemudian hidup terlalu lama, ternyata terlalu panjang umur juga, itu jadi risiko juga ya ternyata. Kemudian risiko lainnya adalah kalau kita sakit, kecelakaan ya, ada hal-hal yang tidak terduga, kemudian cacat ya. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan, ini data inflasi ya, di mana tahun 2008 kita mengalami inflasi yang cukup tinggi, kemudian di 2009 turun. Data terakhir di 2012 inflasi kita itu berkisar di antara